Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi anak-anak sekalian yang saya banggakan, anak yang cerdas, anak yang soleh, dan anak yang solikah. Kita kembali pada pelajaran yang sama, pada channel yang sama, pada materi yang berbeda. Anak-anak sekalian masih tetap pada pelajaran fisika. Bab kedua, judulnya masih tetap juga gerak dan gaya. Sekarang beralih pada pertemuan yang kedua. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, sebelum sesuatu dimulai, maka terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pelajaran hari ini, materi hari ini bisa kamu terima dengan lapang dada dan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga bermanfaat bagi kita. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, bisa dilihat di HP kalian masing-masing. Hari ini kita belajar tentang gerak dan gaya, tetapi masih tetap dalam kompetensi dasar. Yang pertama adalah menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak pada makhluk hidup. Kompetensi dasar yang kedua, menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda. Anak-anak sekalian, setelah belajar bab kedua ini, pertemuan yang kedua ini, diharapkan kalian bisa menerapkan 6 indikator yang sudah saya tulis. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian gaya. Yang kedua, menghitung resultan gaya. Indikator yang ketiga, mendeskripsikan hukum Newton 1. Indikator yang keempat, mendeskripsikan hukum Newton 2. Indikator yang kelima, mendeskripsikan hukum Newton 3. Yang keenam, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, menganalisis penerapan hukum Newton dalam gerak pada manusia. Kita awali materi yang pertemuan kedua ini adalah B, kecepatan dan percepatan. Kita bahas nomor 1, kecepatan. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh oleh suatu benda dalam suatu waktu tertentu. Di sini bisa diberi contoh. Suatu mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan konstan. Artinya, speedometer mobil tersebut tetap pada posisi jarumnya menunjukkan 90. Jadi, mobil tersebut tidak cepat dan tidak lambat. Konstan pada speedo jarumnya menunjukkan angka 90. Coba kita saksikan tayangan mobil yang berada di jalan tol dengan kecepatan yang konstan. Mobil tersebut bergerak dengan kecepatan yang konstan.
Jarumnya tidak naik dan jarumnya tidak turun. Kalau 100, ya 100 terus, kecepatan 100 per kilometer. Kalau 80, ya 80 terus, konstan kecepatannya. Maka itulah salah satu contoh tentang pengertian kecepatan. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kemudian berikutnya, kecepatan dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, kecepatan tetap. Apa itu kecepatan tetap? Yaitu apabila jarak yang ditempuh oleh sebuah benda dalam waktu dan interval yang sama. Yang B, kecepatan tidak tetap. Apa itu kecepatan tidak tetap, anak-anak sekalian yang saya banggakan? Yaitu apabila jarak yang ditempuh oleh sebuah benda yang ditempuh berubah-ubah untuk setiap interval waktu yang sama. Jadi berubah-ubah, tidak tetap, tapi berubah-ubah kecepatannya. Yang kedua, percepatan. Percepatan adalah berapa cepatnya kecepatan sebuah benda untuk berubah. Materi ini bisa kalian pelajari dan bisa dibuka di LKS kalian masing-masing, halaman 23. Oke, selamat mencoba belajar LKS halaman 23. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, menginjak berikutnya materinya adalah C, hukum Newton tentang gerak. Di layar HP kalian bisa dilihat, di situ ada tulisan biru nomor 1, gaya. Apakah gaya itu? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Dan gaya dapat menimbulkan perubahan gerak atau perubahan kecepatan. Gaya dapat mempengaruhi keadaan suatu benda antara lain bisa menyebabkan 1, benda diam menjadi bergerak. 2, benda bergerak menjadi diam. Jadi sebaliknya. Yang pertama, benda diam bisa menjadi gerak. Yang kedua, benda bergerak bisa menjadi diam. Yang ketiga, C, perubahan bentuk benda. Yang keempat, D, perubahan arah gerak benda. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, A sampai D, 1 sampai 4, silahkan diberi contoh sendiri-sendiri dengan cara belajar membuka LKS dan disinaoni pada halaman 24. Sekali lagi, contohnya bisa dilihat di halaman 24 LKS kalian masing-masing. Mungkin itu anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Pertemuan yang kedua dari bab kedua ini tentang gaya dan gerak. Ya, sebuah mobil bergerak lurus dari A ke D. Ternyata
oli mobil tersebut menetes dan membuat tetesan sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah grafik percepatan dari A ke D berdasarkan tetesan oli mobil tersebut. Yang benar adalah, kita lihat tuh kalau menyelesaikan soal semacam ini, kita lihat dulu tetesan olinya bagaimana. Oke ya, coba lihat dari A ke B. Ini kan asalnya renggang, semakin sempit, berarti ini kan semakin dekat ya, dekat. Oke, semakin dekat dari A ke B, dari titik A ke B. Kalau semakin dekat, maka kan ada perubahan tuh. Kalau ada perubahan, maka namanya jelas dia GL berubah, beraturan. Kalau semakin dekat, maka jelas dia adalah diperlambat. Oke. Kalau diperlambat, maka grafiknya bagaimana? T-nya ini V, maka kalau diperlambat, maka grafiknya adalah turun. Kita lihat, yang turun ini benar, ini naik, jelas salah ya. Ini salah, ini turun. Kita lihat apakah A atau D. Sekarang kita lihat yang dari B ke C. Ya. Bentar. Oke, dari B ke C. Ini dari sini ke sini. Oke, kita lihat. Tetesan olinya dia tetap. Oke ya, tetesan olinya tetap. Kalau tetesan olinya tetap, maka jelas dia adalah GLB, gerak lurus beraturan. Kalau gerak lurus beraturan, maka grafiknya adalah lurus. Sekarang ini yang lurus, ini juga lurus. Oh, sekarang kita lihat tuh yang terakhir. Nah, sekarang yang terakhir. Oke. Yang terakhir berarti dari C ke D. Kita lihat dari C ke D. Ini asalnya dekat, semakin renggang, jadi semakin jauh ya. Kalau semakin jauh ada perubahan, maka jelas GLBB. Nah, sekarang kalau gerak, dipercepat atau diperlambat ya? Karena semakin renggang maka dipercepat. Oke, karena dipercepat maka grafiknya hubungan V dengan T-nya adalah naik. Berarti yang benar yang mana? Yang ini. Berarti jawabannya adalah A. Gitu. Mudah-mudahan ilmu kita hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Jaga kesehatan masing-masing. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk belajar. Terima kasih.